Miliarder Elon Musk secara tak terduga dipanggil ke pengadilan. Dilaporkan bahwa sehari sebelumnya Elon Musk tampil sebagai saksi pertama di Pengadilan Federal Oakland, California dalam gugatan senilai $1 miliar terhadap perusahaan OpenAI. Penting untuk dicatat bahwa pada akhirnya putusan terhadap OpenAI dapat mengubah keseimbangan kekuatan yang mengendalikan salah satu perusahaan swasta paling berharga di dunia di bidang kecerdasan buatan. Saat ini, kecerdasan buatan mungkin digunakan hampir semua orang. ChatGPT yang omong-omong adalah hasil karya perusahaan OpenAI itu sendiri. Gugatan hukum Elon Musk terhadap Sam Altman, kepala OpenAI, tampaknya terkait dengan peralihan perusahaan ke model komersial, meskipun awalnya perusahaan ini didirikan dengan tujuan yang lebih altruistik. Dan di episode kali ini, Anda tahu, saya memutuskan untuk mencari tahu mengapa Elon Musk terlibat dalam proses hukum dengan Sam Altman. Dan bagaimana hal ini bisa memengaruhi perkembangan kecerdasan buatan. Dan alasan di balik konflik ini pasti akan mengejutkan Anda. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke channel ini, like episode ini, dan tulis komentar apa saja. Selain itu, jangan lupa follow kanal Telegram saya, Peci News, linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, ini akan menjadi episode yang bahkan mengejutkan saya sendiri karena dia tidak melewatkannya. Tapi kalian tahu, saya jadi penasaran kenapa dua raksasa teknologi, Elon Musk dan Sam Altman, sampai harus ke pengadilan untuk menyelesaikan masalah di bidang kecerdasan buatan. Minggu ini, Elon Musk tampil sebagai saksi pertama di Pengadilan Federal Oakland, California dalam gugatan senilai $1 miliar terhadap perusahaan OpenAI. Elon Musk meminta pengadilan untuk menetapkan batasan hukum agar perusahaan OpenAI tidak berubah dari yang awalnya didukung demi kebaikan bersama. Dari laboratorium riset nirlaba menjadi perusahaan raksasa di bidang kecerdasan buatan. Jadi, dengan kata sederhana, Elon Musk mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan perkembangan pesat OpenAI. Dia bilang mereka perlu sedikit ditahan, sepertinya mereka berkembang terlalu cepat. Secara keseluruhan, masalah ini muncul akibat gugatan yang diajukan oleh Elon Musk pada tahun 2024, di mana dia menuduh CEO OpenAI Sam Altman, salah satu pendiri sekaligus Presiden Greg Brockman, dan Microsoft telah mengkhianati misi awal OpenAI sebagai organisasi nirlaba yang bertujuan untuk kebaikan umat manusia. Elon Musk menjadi salah satu pendiri OpenAI pada tahun 2015. Dan di perusahaan ini, mereka menyatakan bahwa benar dia telah menyumbangkan $38 juta sebelum meninggalkan dewan direksi perusahaan tersebut pada tahun 2018. Dan saat itu direncanakan bahwa OpenAI akan menjadi perusahaan yang bertahan dari hibah, dari beberapa sumbangan dan bekerja demi kebaikan umat manusia bukan untuk mencari uang. Betapapun anehnya itu terdengar sekarang. Setidaknya, begitulah tampilan luarnya tuntutan Elon Musk terhadap OpenAI. Namun, mungkin alasan gugatan hukum Elon Musk terhadap perusahaan OpenAI sebenarnya sama sekali berbeda. Faktanya, Elon Musk memimpin perusahaan lain bernama xAI yang merupakan pesaing langsung perusahaan OpenAI. Musk menuntut langkah-langkah besar, termasuk perubahan dalam struktur korporasi OpenAI, pencopotan Altman dan Brockman, serta kompensasi kerugian yang menurutnya harus diberikan kepada divisi nirlaba OpenAI. Musk memperkirakan potensi kerugian mencapai ratusan miliar dolar. Sebaliknya, pihak OpenAI menyatakan bahwa motif kepergian Elon Musk dari perusahaan ini adalah karena rasa iri dan penyesalan. Ia menyatakan bahwa Elon Musk telah menyumbangkan $38 juta kepada organisasi OpenAI yang dulunya nirlaba, yang kutipannya digunakan tepat sesuai tujuan dan misi organisasi tersebut. Namun, begitu ChatGPT menjadi produk yang sukses, hal itu mulai membuat Elon Musk kesal. Dia berkata, "Dengar, kalian dulu hanyalah laboratorium nirlaba, melakukan sesuatu dengan kecerdasan buatan. Lalu tiba-tiba kalian mulai menghasilkan uang dari itu. Dan bahkan sangat banyak uang. Maksudnya, apa-apaan ini?" Pada akhirnya, di pengadilan, Elon Musk menyatakan bahwa Altman dan Brockman, kutipannya, mencuri organisasi amal. Menuduh keduanya mendapatkan keuntungan pribadi dan menyebut Altman sebagai penipu. Dia bilang, kamu seharusnya tidak mendapatkan uang dari hal ini. Di sini jelas bahwa bagi Altman, taruhannya jauh lebih besar daripada bagi Elon Musk. Pada Senin malam, Wall Street Journal melaporkan bahwa perusahaan OpenAI, kutipannya,
tidak mencapai target mereka sendiri dalam menarik pengguna baru dan meningkatkan pendapatan. Ini terjadi hanya beberapa minggu setelah Wall Street Journal mencatat bahwa beberapa pemegang saham OpenAI secara pribadi mulai meragukan apakah Altman sebaiknya tetap memimpin OpenAI di masa turbulensi terkait rencana go public. Ini omong-omong adalah momen yang menarik. Masalahnya adalah perusahaan OpenAI berencana untuk melakukan IPO pada kuartal keempat dengan valuasi sebesar 852 miliar dolar. Namun, dan disinilah semua hal menarik dimulai, Elon Musk juga sedang mempersiapkan IPO besar-besaran untuk SpaceX, yang sekarang mencakup perusahaan xAI yang bersaing dengan OpenAI. Dan sekarang, Wall Street sudah mengetahui banyak kekurangan Elon Musk, dan prediksi untuk saat ini masih dipertanyakan. Dan sebenarnya Elon Musk sama sekali tidak membutuhkan pesaing di pasar, terutama di momen yang sangat penting seperti saat dia melakukan IPO. Di sisi lain, para investor di sektor teknologi secara rutin menyatakan bahwa mereka mendukung orangnya, bukan proyeknya. Ini berarti bahwa jumlah modal yang belum pernah terjadi sebelumnya diinvestasikan secara setara kepada Altman dan Musk, sama seperti ke OpenAI dan SpaceX. Nah, bahkan jika tidak satu pun dari mereka adalah insinyur kecerdasan buatan sejati. Oleh karena itu, peristiwa dalam beberapa minggu ke depan dapat baik mendorong kemajuan maupun menyebabkan kehancuran kecerdasan buatan karena perseteruan antara Elon Musk dan Sam Altman. Secara umum, kita akan terus mengikuti perkembangan situasi ini. Menurut saya, topik ini sangat menarik. Di sini, saya akhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.